Namaku Roni. Aku ingin bercerita tentang pengalaman aneh yang aku alami, yaitu tersesat di lokasi kuburan. Cerita ini berawal saat aku pulang bertandang dari rumah temanku dan terpaksa harus melewati sebuah komplek kuburan. Hari itu aku berkunjung ke rumah temanku untuk sekedar silaturahmi. Awalnya aku ingin menginap di rumah temanku itu. Namun karena besok pagi aku harus mengantar ibuku ke kota, maka aku harus pulang ke rumah. Setelah berpamitan pulang dengan keluarga temanku itu, aku segera tancap gas menuju ke rumah. Awalnya semua tampak seperti biasa. Namun saat aku melewati jalan yang biasa aku lewati, ternyata jalan itu ditutup sementara karena ada acara. Mau tidak mau, aku harus melewati kuburan di daerah situ. Nah, dengan perasaan ragu dan sedikit takut, aku memutar motorku dan berjalan masuk menuju komplek kuburan itu. Dengan siaga, aku berjalan melewati jalan setapak antara kuburan-kuburan. Aku tidak tahu pasti berapa luas, namun katanya area pemakaman itu tidak begitu luas. Mungkin sekitar 1 menit dari satu pintu ke pintu lainnya. Nah, namun aku merasa telah 5 menit berjalan tapi belum juga melihat pintu keluar makam. Sebenarnya di makam ini tidak boleh sembarang orang melintas. Namun jika terpaksa, tidak masalah asalkan tetap jaga sikap. Dalam komplek pemakaman ini terdapat kuburan sesepuh dan orang-orang yang dihormati pada zamannya. Aku selalu berkata, "Permisi, kula nuwun," saat melintas agar aman sampai tujuan. Aku merasa gelisah karena sudah lebih 10 menit tapi aku belum keluar dari pemakaman itu. Aku mulai bingung dan rasanya ingin menangis saat itu karena aku sudah sangat ketakutan sekali. Sambil melihat kanan dan kiri mencari pintu keluar, tiba-tiba aku melihat seorang bapak-bapak tua sedang berjalan berlawanan arah denganku. Jantung agak deg-degan sih, berdebar-debar juga. Ini orang atau hantu? Tanyaku dalam hati. Tiba-tiba dia negor. "Mau kemana, dek?" tanya bapak itu. Aku tidak menggubris dan tetap berjalan terus ke depan dan seolah-olah tidak melihatnya. "Bingung cari pintu keluarnya ya?" tanya bapak-bapak itu. Aku segera menghentikan motorku. Sepertinya bapak ini manusia. Dari cara bicaranya tidak menyeramkan, kataku dalam hati. Kemudian bapak itu menghampiriku dan bertanya, "Mau bapak bantu tunjukin jalan keluar?" tanya bapak itu. "Iya pak, tolong bantu saya, dari tadi bingung nyari pintu keluarnya," jawabku. "Ayo ikut bapak," kata bapak itu. Kemudian aku mengikutinya dari belakang menggunakan motor. Mungkin bapak ini kuncen di sini, pikirku saat itu, dan perasaanku mulai tenang. Aku berjalan mengikuti bapak itu.
Namun perasaanku mulai merasa aneh, karena telah 3 menit berjalan belum juga aku melihat pintu keluarnya. "Masih jauh, Pak?" tanyaku. Kemudian bapak itu berhenti dan membalikkan badannya melihatku. "Pulangnya besok aja," katanya. "Kamu nginep di sini aja dulu," jawab bapak itu. Kemudian masuk ke dalam sebuah makam dan menghilang. Aku tak percaya apa yang aku lihat. Seluruh tubuhku merinding ketakutan, dan seketika itu aku pingsan di tempat. Kemudian keesokan harinya aku bangun tersadar, dan betapa syoknya aku. Ternyata semalaman itu aku tidur di kuburan sambil memeluk gundukan tanah sebuah makam. Aku pun segera berdiri menyalakan motorku yang tergeletak di sampingku. Kemudian langsung tancap gas. Dan setelah sampai di rumah, aku ceritakan semuanya pada keluargaku, dan mereka cuma tertawa mendengarkanku. Mereka juga mengira aku kemarin malam itu menginap di rumah temanku.